Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022 ini untuk saudara-saudari, Bapak, Ibu sekalian yang saya nggak ketemu. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada di hari yang baru ini dan di tahun yang baru ini juga Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya di tahun yang baru ini kami juga boleh belajar hal-hal yang baru, untuk kami boleh menghasilkan buah-buah yang baru Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kami, dan apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami boleh memuliakan Engkau juga Bapa. Makasih Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh memotivasi kami untuk menjadi berkat buat orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya kasih judul Melihat Kemuliaan Tuhan. Wah, kalau kita dengar kata ini kayaknya di awang-awang banget ya, melihat kemuliaan Tuhan. Gimana caranya bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Sebenarnya saya juga dulu berpikir seperti itu. Kayaknya wah banget ya kalau dengar kata melihat kemuliaan Tuhan. Tapi seberjalannya kehidupan saya, dan saya juga mengenal Tuhan, saya melihat bahwa melihat kemuliaan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang di awang-awang, sesuatu yang kayaknya susah untuk ditemukan. Nah, renungan pagi hari ini saya terinspirasi dari suatu kesempatan di mana saya bisa ngobrol dengan, bukan ngobrol sih tepatnya, ya saya main ke rumah seorang hamba Tuhan yang kebetulan waktu itu membaptis koko saya. Jadi waktu kami main ke rumahnya, sebelum kami pulang, dia mendoakan adik saya yang kebetulan berulang tahun pada hari itu. Dan ada kata-kata dalam doanya yang seperti merema dalam hati saya. Dia mendoakan adik saya setengah bernubuat. Dia bilang, melangkahlah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sampai saya pulang saya memikirkan kata-kata itu. Melihat kemuliaan Tuhan. Nah, seberapa banyak sih kita sebagai orang Kristen yang udah melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Saya renungkan itu. Kemuliaan Tuhan itu seperti apa ya? Dan saya flashback akan hidup saya, dan saya menyadari bahwa banyak kemuliaan Tuhan di dalam hidup saya yang mungkin selama ini nggak saya sadari. Nah, pagi hari ini saya mau bagi kemuliaan Tuhan itu apa sih gitu loh, dan gimana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dari tahun yang baru ini juga ya seperti biasalah, orang banyak memprediksi keadaan akan begini, keadaan akan begitu, nggak akan semakin membaik ya. Itu udah sepertinya kata-kata yang klise ya, hampir setiap menjelang pergantian tahun kita akan mendengar kata-kata itu. Ya, seperti saya juga pernah bilang bahwa kita nggak usah peduli keadaan seperti apa. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan ada untuk kita. Ya mungkin di awal tahun ini nggak semua orang juga mengawalinya dengan hal yang luar biasa atau hal-hal yang baik. Seperti yang ya saya dan istri saya alami juga di awal tahun ini. Mama mertua saya, yaitu mamanya Tintin, harus dirawat di rumah sakit, dan itu merupakan satu buat kami sebagai manusia itu adalah suatu hal yang start yang nggak bagus lah di tahun yang baru ini. Tapi kami percaya Tuhan menyertai, dan Tuhan punya rencana untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita semua. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk gimana sih melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin bahwa semua kita mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita aja yang gak sadar. Nah,
untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, saya merenungkan bahwa ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita percaya sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lalu yang kedua adalah kita berdoa. Apapun yang kita lakukan, Bapak Gembala kita mengajarkan kita untuk berdoa. Apapun itu juga, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun harus diawali dengan doa. Dan itu bukan cuma sekedar teori. Dan itu memang sudah harus menjadi habit kita sebagai anak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita pasti juga sering berdoa. Nah, hal yang ketiga untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan adalah kita harus melangkah. Mungkin banyak di antara kita yang kita udah percaya Tuhan, kita udah berdoa dalam segala apapun yang kita mau lakukan, tapi kayaknya Tuhan nggak menyertai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita melangkah untuk melihat kemuliaan Tuhan? Satu hal yang juga kemarin saya ngerasa diberkati adalah bahwa untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat penyertaan Tuhan, ada satu bagian yang harus kita ambil, yaitu kita harus berani melangkah. Contohnya gini nih ya, gimana kita mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam usaha kita, dalam Tuhan memulihkan ekonomi kita, kalau kita nggak memulai suatu hal yang baru gitu. Nggak usah jauh-jauh, contohnya saya tuh bukan tipe orang yang berani mengambil resiko untuk secara keuangan ya, maksudnya untuk investasi di hal-hal yang baru gitu. Nah, itu menjadi satu pergumulan buat saya. Tapi belakangan ini saya juga belajar untuk itu, bahwa untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat penyertaan Tuhan, kita harus melangkah. Kalau kita nggak melangkah, gimana kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita apapun yang kita lakukan, bisnis kita, untuk keluarga kita, untuk pemulihan hubungan kita dengan orang-orang yang ya istilahnya bermasalah dengan kita. Ya, untuk orang-orang yang bermasalah dengan kita, gimana kita mau melihat bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita. Kalau kita nggak berani melangkah, misalkan gini, kita punya masalah dengan orang lain, aduh, gue punya salah sama dia, kalau gue ngaku, dia bakal marah. Nah, kita ada satu ketakutan bahwa ini loh nanti efeknya kalau misalnya gue ngaku salah. Tapi kalau kita nggak ngaku salah, ya hubungan kita nggak akan dipulihkan. Nah, saya itu juga mengalami itu di dalam hidup saya, dan saya kemarin diingatkan bahwa ya Tuhan ada gitu. Ya, saya pernah mengakui istilahnya dosa saya terhadap sahabat saya sendiri yang mengakibatkan saya harus mengganti dia dengan senilai uang yang kalau kira-kira sekarang mungkin nilainya hampir 100 juta, walaupun kalau saya nggak ngaku dia nggak akan tahu itu. Ya, tapi dengan saya melangkah, saya berani mengakui, Tuhan menyertai saya, melihat kemuliaan Tuhan, bahwa teman saya nggak marah. Tuhan, dia bisa menerima dan memaafkan saya. Dan juga yang saya diingatkan kembali akan kemuliaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan adalah waktu saya mau bertobat, waktu saya mau berhenti dari narkoba, saya takut. Tapi ada adik-adik saya yang berdoa untuk saya. Mereka bilang, jangan takut, Tuhan akan tolong. Dan benar, saat saya melangkah, saya benar-benar sungguh-sungguh berhenti, Tuhan tolong saya. Dan sampai hari ini saya nggak pernah kembali ke narkoba. Dan yang ketiga yang menjadi pergumulan saya waktu itu, dan yang saya rasakan bahwa itu adalah penyertaan Tuhan, bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan buat hidup saya, adalah saat saya memutuskan untuk berumah tangga. Ada hal-hal yang dalam hidup saya yang menjadi ketakutan saya, bahwa saat saya nyatakan kejelekan-kejelekan saya ini, calon istri saya ya, Tintin gitu, nggak akan bisa menerima saya gitu. Dan itu menjadi pergumulan yang berat buat saya. Tapi saya berdoa gitu, dan saya bilang,
jadilah kehendak Tuhan kalau memang Tuhan izinkan. Dan saya berani melangkah, saya mengungkapkan segala kejelekan saya, ya Tuhan bekerja, dan saya melihat penyertaan Tuhan. Titin bisa menerima segala kejelekan saya, dan sampai hari ini dia jadi istri saya. Nah, itulah hal-hal kecil sebenarnya yang kemuliaan Tuhan yang karena kita nggak sadari bahwa Tuhan udah nyertai kita sampai hari ini. Mungkin hal itu bukan suatu hal yang besar, yang luar biasa, misalnya diluputkan dari apapun yang jelek sekalipun gitu. Ya bukan hal-hal yang luar biasa, tapi mungkin hal-hal kecil yang tanpa kita sadari kita lupa bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan, itu adalah penyertaan dalam hidup kita. Nah, itu yang saya rasakan dan saya mau bagikan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan menyertai kita asal kita mau melangkah. Ya, intinya adalah bahwa kita percaya sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, tapi kalau kita nggak bertindak, kita nggak melangkah, nggak akan terjadi apa-apa. Kita nggak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita nggak akan bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya kalau kita nggak berani melangkah, ya gimana kita tahu Tuhan menyertai kita? Ya kita juga tahu lah, saya nggak bagikan ayatnya, kita tahu lah bahwa ayat ini bukan dihafal di luar kepala, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah itu, kita beriman, kita berdoa, tapi kalau kita nggak melangkah, kita nggak melakukan sesuatu, ya nggak akan jadi apa-apa. Kita mau hubungan kita dipulihkan sebagai orang tua sama anak, kalau kita nggak mengambil langkah duluan untuk langkah awal untuk perubahan itu bisa terjadi, ya nggak akan terjadi apa-apa. Ya dalam usaha kita mau ekonomi kita dipulihkan, tapi kita takut melangkah, aduh situasi masih begini nih, kalau buka usaha baru resikonya apa bisa jalan. Tapi saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan selama nggak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Bukan berarti kita lakuin ini pasti langsung jadi berhasil, enggak juga. Segala sesuatu butuh proses. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, dan Tuhan akan tolong kita. Tapi kan kita sering diajarin, kita harus dengar suara Tuhan. Dan Tuhan nggak ngomong apa-apa nih, nggak suruh ngapa-ngapain nih. Ya, ingat Tuhan kita juga bukan Tuhan yang diktator. Ingat ya, diktator itu bukan berarti kejam. Karena kita berasumsi bahwa diktator itu hal yang buruk. Diktator itu berarti mendikte. Nah, kita tuh dikasih kebebasan. Tuhan nggak akan menjadikan kita robot. Yuk ke kanan, yuk ke kiri, yuk berhenti. Enggak. Tapi Tuhan kasih kita kebebasan, dan selama kebebasan itu kita pakai nggak bertentangan dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai, dan bahwa kita akan melihat penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ya, saya juga rasa nggak ada yang kebetulan bahwa Bapak Gembala membagikan tema sekaranglah waktunya, dan juga apa yang udah kita saksikan waktu video Natal kemarin, bahwa segala sesuatunya nggak ada yang terlambat, never too late. Sama pagi hari ini juga saya cuma bisa bilang bahwa sekaranglah waktunya, nggak terlambat untuk kita melangkah untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma mengajak kita bahwa kita harus berani mengambil langkah kita. Kita harus berani melakukan sesuatu yang baru. Kita harus berani melangkah untuk melihat kemuliaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa di tahun yang baru ini. Dan Tuhan juga pasti memberkati dan menyertai setiap kita di tahun yang baru ini. Apapun keadaan kita, apapun prediksi manusia di tahun-tahun yang mendatang, saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan akan beri kekuatan buat setiap kita. Itu saja, Tuhan berkati. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami harus berani melangkah Tuhan di dalam kehidupan kami.
untuk kami boleh melihat kemurahan, kemuliaan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kemampuan Tuhan untuk melangkah Bapa. Tidak ada yang terlambat, sekaranglah waktunya. Di tahun ini Tuhan, untuk kami boleh berubah, untuk kami melangkah, untuk melihat kemuliaan dan penyertaan Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh lebih lagi berbuah Tuhan menjelang hari-hari kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami, beri kami kekuatan yang baru Tuhan untuk melangkah di dalam Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati dan siap melangkah.